Dengan kita ada Bang Putra Namaban, politisi dari PDI Perjuangan. Selamat sore Bang Putra, kabar baik. Tadi kita sudah mendengar banyak ya bagaimana rekomendasi eksternal, kemudian juga pidato dari Bu Mega. Paling tidak mungkin ada dua isu yang kami tangkap ya Bang Putra. Ada soal berkaitan dengan tema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat dan juga pemenangan pemilu, pileg dan juga pilpres. Tapi ternyata yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat soal cawapres masih harus menunggu momentum yang politik yang tepat. Ini ada pertimbangan apa sebetulnya Bang Putra soal cawapres ini? Kalau tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, Rakernas ini merekomendasikan agar pengumuman calon wakil presiden untuk Pak Ganjar Pranowo itu dengan mempertimbangkan kesiapan, pertama dinamika politik, yang kedua kesiapan struktur yang ada di partai, termasuk juga kesiapan saksi dan lain sebagainya. Jadi artinya begini, ketika nama itu diumumkan, itu yang ada di level menengah dan bawah itu memang betul-betul siap untuk langsung bergerak. Ya, jadi jangan hanya sekedar mengumumkan, terus yang di level menengah dan di bawah itu kosong, melompong, itu tidak boleh. Jadi kalau kita melihat keinginan dari Rakernas adalah ini semuanya satu rampak barisan, ya. Jangan duluan ngomongnya, tapi tangan, kaki, badan tidak siap untuk bergerak, gitu ya. Nah, kita ingin ini menjadi satu kesatuan di mana nanti Pak Ganjar sudah punya agenda kerjanya, tim pemenangan sudah punya agenda kerjanya, dan partai politik terutama. Kita tahu partai politik kan bukan hanya PDI Perjuangan. Kita bekerja sama bersama dengan Perindo, dengan Hanura, dan P3. Ini bagaimana 4 partai politik ini bisa satu rampak barisan, terutama apa? Terutama penggalangan pemenangannya, regu pemenangannya, dan juga saksinya. Ya, itu harus disiapkan semua dalam waktu dekat. Jadi, Rakernas ini menginginkan semuanya satu rampak barisan. Bukan hanya sekedar mengumumkan saja, gitu loh. Nah, ini kelihatan betul dalam pernyataannya itu agar ada kesatu paduan, terutama dengan TPN. Tadi Pak Arsyad Rashid sudah datang ke sini memberikan arahan dengan 3-4 partai politik dan dengan relawan, ya. Nah, kalau itu sudah dengan dinamika politik sudah dilihat bahwa ada kesiapan kesatu paduan, kita tinggal mengumumkan saja. Jadi menunggu betul-betul matang sebetulnya. Ya. Jadi kalau udah diumumkan langsung bergerak. Jangan kalau diumumkan, nanti kita masih nunggu-nunggu, ya, bingung-bingung, toleh kiri, toleh kanan, jangan. Jadi kalau bahasa anak startup sekarang, itu plug and play. Ya, kalau dicolokin langsung nyala dia, plug and play. Ya. Kan sebelum mematangkan itu kan kita harus mencari detail-detail apa saja yang perlu dimatangkan. Ini mana saja berarti, sektor-sektor mana saja yang saat ini sedang jadi concern begitu? Ya. Terutama sosialisasi nama Pak Ganjar, ya, itu sangat penting sekali. Pak Ganjar kita lihat masih di angka 87%, ya, ketahuannya di berbagai wilayah. Kita masih punya modal sampai 95%, gitu ya. Dan juga kesukaan terhadap Pak Ganjar itu masih bisa sangat tinggi sekali, ya. Nah, ini sosialisasi Pak Ganjar harus dilakukan oleh semua lini, baik itu relawan maupun parpol, itu harus dilakukan, ya. Termasuk juga penggalangan relawan dan non parpol. Yang ketiga saksi, ya. Biar bagaimanapun lokasi pertempuran kita ada di TPS, ya. Bagaimana setiap TPS itu diisi oleh saksi-saksi yang bukan hanya satu tapi 2 dan juga ada yang mengawasi juga, gitu ya. Nah, ini kan semua kerja besar, ya. Kerja besar membutuhkan sumber daya manusia dan kekompakan butuh pelatihan. Nah, ini yang sedang dirancang semuanya, termasuk tim pemenangan nasionalnya yang akan mengorkestrasi 4 parpol dan juga tim relawan. Ya. Ini kita masih merasakan euforia sebetulnya ya Bang Putra, ini. Iya. Masih ramai sekali ini. Sekali nih, kayaknya dapat kaos deh. Ya. Tapi Bang gini, tadi Bu Mega juga menyampaikan ya, melihat hasil survei yang terbaru, trennya Pak Ganjar rebound lagi terus-terusan naik. Juga Bu Mega menyampaikan untuk semua kader turun ke bawah, door to door ke rakyat ya. Artinya dalam sampai ke gang senggol dan lain sebagainya. Artinya dalam rekomendasi eksternal dan mungkin juga internal, apa yang diperintahkan oleh Ketua Umum terhadap para kader? Ibu Mega konsisten untuk memerintahkan kita untuk dekat dengan rakyat. Kita bersama dengan rakyat. Mau di kota-kota, mau di desa-desa, kita harus dekat dengan rakyat. Saya dapilnya Jakarta Timur, saya harus komunikasi terus dengan rakyat yang di Jakarta Timur di berbagai level, ya.
kunci kemenangan kita tuh ada di rakyat. Bahkan Ibu Mega selalu mengingatkan, jangan terpukau sama dansa-dansi politik. Ya. Karena yang dansa-dansi politik itu adalah orang yang banyak masih gamang, masih bingung, pindah sana, pindah sini. Ya. Bahkan Ibu Mega mengatakan kalau musiknya nanti dimatikan, kaki yang dansa ada di dua kaki, dia bingung. Mau ngangkat, mau kemana gitu kan ya. Jadi hari-hari ini kader PD Perjuangan diingatkan untuk tetap turun ke rakyat. Termasuk di tengah panasnya situasi politik sekarang, Rakernas PD Perjuangan mengangkat tentang tema kedaulatan pangan. Saya nggak yakin lah ada pihak lain yang mau mengangkat soal kedaulatan pangan di tengah-tengah situasi ini. Artinya apa? Kita tanggung jawab terhadap rakyat yang kita akan pimpin. Tidak hanya berpikir soal politik pragmatis begitu ya? Karena seperti yang dikatakan Bung Karno, pangan itu masalah ideologis. Ya, jatuh bangunnya pemerintahan itu ada di pangan. Ya, bagaimana bisa mampu menyediakan pangan untuk rakyatnya. Bahkan kemarin Pak Jokowi mengatakan sudah ada 22 negara yang tidak mau lagi ekspor pangan. Artinya apa? Artinya apa? Pangannya mereka keep untuk mereka sendiri, mereka simpan buat mereka sendiri. Dan ini adalah satu bahaya buat kondisi dunia ini. Nah, untuk itu makanya kita negara yang diberkahi begitu besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya, dengan tanah yang subur, dengan cuaca yang bagus segala macam. Bagaimana kita mempercepat apa yang sudah disiapkan Pak Jokowi. Pak Jokowi dia Tadi ya kita makan jeruk, bijinya dibuang, tumbuh pohon jeruk. dan Pak Jokowi concern pada pangan, pada infrastrukturnya. Nah sekarang Pak Ganjar melakukan percepatan penggunaan pemanfaatan infrastruktur itu untuk pangan, gitu. Kedaulatan pangan bahkan swasembada pangan. Swasembada pangan itu maksudnya kalau misalnya kita bicara mengenai bagaimana konsistensi PDI Perjuangan begitu dalam memaksimalkan atau memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan rakyat, bisa terlihat dari bagaimana Rakernas 4 atau tema Rakernas 4 PDIP ini sendiri ya, Renhard ya. Tapi mungkin kita sedikit singgung mengenai cawapres Boleh. Nah, itu juga yang seru nih ya. perlu kita dalami lagi ya Bang. Sebetulnya soal cawapres itu kan kemarin sempat muncul beberapa nama. Ada Pak Andika di sana, Pak Erick Thohir, Pak Mahfud MD, Pak Sandiaga Uno, Ibu Kofifa. Dalam 3 hari terakhir sejauh mana itu muncul di dalam dinamika Rakernas sebetulnya Bang? Kalau kita lihat kan 4 calon yang tadi disampaikan itu kan mereka punya kekuatannya masing-masing, ya kan? Tentunya Rakernas selama 3 hari ini betul-betul fokus bicara tentang kedaulatan pangan, dan kita fokus bicara tentang penguatan infrastruktur untuk pemenangan pemilu, ya. Kami tidak membahas tentang calon wakil presiden karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa Kongres sudah mengamanatkan itu adalah hak prerogatif dari Ketua Umum. Ya, itu adalah amanat dari Kongres menyerahkan kepada Ketua Umum. Ya, nah, tapi kalau kita lihat di media, ya, dan dari pernyataan-pernyataan Pak Sekjen, Mbak Puan dan lain sebagainya, apa yang tadi disampaikan 4 nama itu kan mempunyai kontribusi masing-masing. Ya, tapi saya bisa menduga bahwa masalah calon presiden itu adalah masalah bagaimana calonnya itu bisa saling mengkomplementari, melengkapi dengan calon presiden dengan Pak Ganjar. Dan nama-nama yang muncul itu menurut Bang Putra punya komplementari masing-masing. Masing-masing punya kelebihannya masing-masing dan mungkin bisa komplementari dengan Pak Ganjar gitu ya. Artinya kalau kita lihat kemampuan dari Pak Andika ya, Pak Mahfud MD dan tadi nama-nama yang disebutkan, kalau menurut saya itu punya kemampuan. Tapi tentunya ini kan harus betul-betul cocok dengan Pak Ganjar dan juga cocok dengan partai-partai pengusung. Biar bagaimanapun jangan lupa Ibu Megawati pasti akan memprotek kecocokan dengan Pak Ganjar karena Ibu Megawati itu pernah jadi wakil presiden dan pernah menjadi presiden. Jadi kelanjutan pekerjaan selama 5 tahun itu Ibu Megawati sangat paham kecocokan itu. Karena kita lihat pengalaman banyak gubernur yang tidak cocok dengan wagubnya. Ada bupati tidak cocok dengan bupati. Yang dikorbankan rakyat itu sendiri. Program yang nggak jalan gitu kan ya. Terus komunikasi dengan rakyat itu juga nggak jalan dan lain sebagainya. Ramai di media begitu terkait Betul. dengan pabrik. Jadi ramai di media ya ketidakharmonisan antara dua pemimpin ini gitu. Jadi tidak hanya soal aspek elektoral ya, Bang
Bang Putra soal cawapres, tapi juga aspek-aspek komplementer, aspek-aspek nilai mungkin ya. Kalau elektoralitas itu kan pintu masuk. Tapi elektoralitasnya tidak menjamin kekompakan 5 tahun ke depan, gitu loh. Iya dong. Yang kita cari adalah Ya, 5 tahun betul. ke depan. Yang kita cari kan adalah duit tunggal, ya kan? Bagaimana kita memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Ini nggak main-main. Kita akan menghadapi bonus demografi. Dan kalau kita lihat kode keras yang disampaikan Pak Jokowi, begitu Pak Ganjar dilantik nanti kata Pak Jokowi, langsung masuk ke kedaulatan pangan. Itu kan nggak mudah, kedaulatan pangan itu. Itu kan artinya bagaimana kita menggerakkan, ya kan, masyarakat Indonesia dengan kekuatan sendiri untuk supaya kita menjadi swasembada pangan. Apalagi kalau tadi saya sampaikan dalam program sebelumnya ketika diwawancara, saya sebenarnya pribadi ingin melihat ada regenerasi petani, gitu kan ya. Petani itu bukan hanya satu pekerjaan atau profesi untuk 45-50 tahun ke atas, tapi bagaimana anak-anak umur 18 tahun, 20 tahun, ya kan, itu punya imajinasi, ya kan, bagaimana mereka bercocok tanam dengan teknologi zaman now gitu loh. Itu kan satu imajinasi kita, harapan kita, memadu-madankan antara teknologi dengan kebutuhan ideologi pangan. Itu kan penting sekali, gitu loh. Nah, ada banyak anak muda seperti sekarang, terutama yang di startup, tapi kurang banyak. Bagaimana anak-anak SMK pertanian, fakultas pertanian, itu dikolaborasikan dengan anak-anak di IT, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Makanya ada BRIN juga ya, risetnya dan lain sebagainya. Menurut saya, pangan itu akan seksi ketika Pak Jokowi memberikan endorsement pada Pak Ganjar seperti itu. Dan berarti nanti untuk memilih pendamping dari Pak Ganjar pun juga harus mencari kira-kira siapa yang prioritasnya ke situ juga, siapa yang bisa langsung ingin melaksanakan program dari atau masukan dari Pak Jokowi terkait dengan kedaulatan pangan itu kan Bang Putra ya? Ya, dan tentunya nanti kan kita lihat pembagian, artinya biar bagaimanapun melengkapinya nanti di mana dengan Pak Ganjar, kan itu kan dalam konteks program-program. Pak Ganjar sangat concern terhadap SDM, sumber daya manusia. Pak Ganjar ingin ada banyak crash program. Program-program yang mungkin masih mandek, itu harus ada crash program dan segera dieksekusi, gitu kan ya. Nah, dalam konteks itu Pak Ganjar akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, menempatkan sumber daya manusia itu betul-betul ada di tengah-tengah. Nah, ini sekarang percepatannya aja, percepatannya seperti apa, gitu loh. Tadi Bu Mega juga sempat menyampaikan pandangan ya soal ada elit yang sekarang menjanjikan posisi-posisi tertentu, jabatan-jabatan tertentu dalam konteks politik menuju tahun 2024. Apa sih sebetulnya yang tengah dirasakan oleh PDI Perjuangan kalau kita bicara soal tahun 2024 dan mungkin ini juga bicara soal bagaimana kerjasama politik dan dinamika menuju tahun 2024. Apakah memang itu sangat disayangkankah oleh Bu Mega atau bagaimana? Bu Mega itu kan yang saya kenal sejak jadi reporter dulu sampai sekarang, itu kan taat ketatanegaraan, ya, taat konstitusi, taat hukum dan lain sebagainya. Kita ini sistem presidensial. Jadi jangan dagang sapi sebelum pemilu. Bahkan tidak bisa dagang sapi karena kita ingin presiden berikutnya, presiden yang nanti itu betul-betul memilih kabinetnya Zaken kabinet. Zaken kabinet itu artinya kabinet ahli. Kabinet yang dipilih sesuai dengan keahlian dia. Bukan tiba-tiba menceluk jatuh, dia nggak pernah pegang portofolio itu, tiba-tiba muncul jadi menteri itu. Nah, Ibu Mega kan sangat paham itu. Jadi, Ibu Mega tuh ingin memproteksi sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan hukumnya dan lain sebagainya. Dan mengingatkan kepada kami kader, bahwa koalisi itu nggak ada. Yang ada kerjasama. Kalau koalisi ada, kita ini udah parlementer. Ada raja, ada perdana menteri. Ada ratu, ada perdana menteri. Semua menteri harus jadi anggota dewan, baru diangkat jadi menteri gitu loh. Nah, ini beda sama sekali. Hak prerogatif untuk kabinet itu adanya di presiden. Sehingga tidak boleh dagang sapi di awal. Jadi kalau minta jual-jual jabatan itu kan bentuk dari dagang sapi. Kamu ikut saya, dalam jatah kursi, kamu dapat berapa jatah kursi berapa dan segala macam ya kan. Kamu minta portofolio apa dan lain sebagainya. Itu yang dari awal Ibu Mega sudah proteksi, nggak boleh karena itu melanggar konstitusi sebetulnya. Ya, politik dagang sapi itu melanggar konstitusi, membagi-bagi jabatan bahkan sebelum didaftarkan ke KPU gitu kan ya, menjanji ini segala macam, itu nggak pas, nggak cocok dengan konstitusi kita gitu loh. Jadi kita sangat menyayangkan itu terjadi terutama untuk pendidikan politik bagi masyarakat. Terjadi itu kan isu itu muncul kan ya Bang, yang ada di kubu yang lain begitu ya. Kemudian itu sudah mulai muncul. Apakah memang itu juga termasuk untuk
dalam tanda kutip menyindir kubu yang lain kah atau seperti apa? Sebenarnya Ibu Mega itu tidak terlalu suka untuk menyindir-nyindir ya, tapi Bu Mega itu lebih senang menempatkan diri untuk sebagai pihak yang mengingatkan kita, mengajarkan kita, ya, mengingatkan kita, mengajarkan kita, meluruskan pada relnya gitu ya, itu lebih penting buat kita. Karena apa? Karena yang diajak ngomong itu adalah masyarakat Indonesia. Kita lihat tadi siaran langsung dari teman-teman, ini kan yang kita ngomongkan dari Sabang sampai Merauke, pemirsanya banyak sekali. Ya, mau memberitahukan bahwa politik itu tidak seperti itu. Politik itu bukan dagang sapi, politik itu bukan dari awal dibagi-bagi, bukan, gitu loh, ya. Artinya syarat-syarat dalam politik, kalau saya gabung sama kamu, saya dapat kursi ini segala macam, itu belah tidak ada di dalam politik yang kita jalankan sekarang. Jadi masyarakat perlu tahu, gitu loh, dan perlu diedukasi, diinformasikan. Memberikan pendidikan politik ya, Pak? Iya, betul. Mungkin karena kita sudah sampai di akhir, aduh dialognya gitu pengen diperpanjang lagi sih, tapi mungkin kita tutup saja mungkin terakhir. Mungkin kesimpulan dari Fani ada... Ya sih sebenarnya saya sih permintaan sih ini kira-kira kapan gitu kan menunggu sih, karena ya ini kan salah satu yang ditunggu oleh masyarakat juga kira-kira yang akan mendampingi Pak Ganjar. Ini pasti mungkin apa ya namanya, ada bocoran sedikit begitu dari Yang PDIP. pasti gini, agenda Pak Ganjar padat, ya, jadwalnya akan padat sekali. Tadi daerah-daerah sudah diminta untuk menyiapkan, bahkan diminta untuk melakukan penggalangan. Saya yakin dari partai-partai lain juga akan melakukan. Tancap gas, Ini ya? TPN akan melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kalau kita baca rekomendasi tadi, begitu ada keserempakan di situ dalam waktu, karena menurut saya empat partai ini sangat solid ke bawah, ini akan segera bisa dilakukan. Masih terbuka juga nggak untuk partai lain masuk kerjasamanya? Saya rasa ya komunikasi politik yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan banyak melalui Pak Sekjen, melalui Mbak Puan, itu terbuka selalu dalam komunikasi, ya, terbuka selalu dalam komunikasi. Membantah tudingan eksklusif, arogan dan lain sebagainya, Bang ya? Ya, kalau kita mah kita dibantah masih dituding juga gitu, ya, kalau dibantah masih dituding juga gitu. Oke. Ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, itu kan hobinya orang lain gitu ya untuk melakukan itu. Tapi yang penting adalah barisan ini yang perlu saya jelaskan ke masyarakat adalah barisan itu siap dulu. Jangan sampai nanti sudah diumumkan masih tolah-toleh. Udah diumumkan cawapresnya tolah-toleh kiri kanan. Kalau boleh sudah diumumkan langsung udah ada jadwal besoknya. Tak, kemana dan lain sebagainya. Langsung. Dan ketika udah ada jadwal, bukan sekedar jadwal, yang di daerah menerima capres-cawapresnya untuk berkampanye dan lain sebagainya juga udah siap. Gitu. Influencernya udah siap, strukturnya udah siap, relawannya siap, dan lain sebagainya. Kita masih menunggu kalau begitu. Itu yang masyarakat perlu diingatkan, bahwa menunggu karena memang harus disiapkan barisan. Ada tahapan-tahapannya. Yang saya dengar juga sekarang TPN dan Pak Ganjar juga sedang mematangkan visi misi juga. Betul, visi misi, angka-angka teknokratiknya dan komunikasi politiknya itu lagi disiapkan. Jadi 3 tahapan itu yang lagi disiapkan oleh TPN. Baik, terima kasih banyak Bang Putra Nababan meluangkan waktu bagi kita. Udah mendukung acara